guru SMP Negeri 8 Pekanbaru, bertugas sebagai mata pelajaran matematika di kelas 7. Kemudian saya adalah salah satu seorang guru penggerak angkatan pertama di kota Pekanbaru. Kebetulan guru penggerak SMP 8 angkatan pertama itu adalah saya sendiri. Nah, di sini saya mengajar di SMP 8 yaitu dari 12 Juli 2004 sampai sekarang masih aktif mengajar matematika. Saya ditetapkan sebagai guru penggerak itu adalah di tanggal 21 September 2021. Nah, itu lulus dari guru penggerak. Nah, proses dalam guru penggerak itu melalui pelatihan selama 9 bulan. Mengikuti beberapa pelatihan, menyelesaikan tugas-tugas dan melewati evaluasi. Setelah itu setiap bulan kita mengadakan lokakarya, kemudian diadakan pendampingan setiap bulan. Pendampingan kita itu kebetulan pendamping prakteknya Bapak Edipin Sehombing itu berasal dari Dumai SMA Santa Cruz. Nah, jadi mereka datang ke sini setiap sekali sebulan mengadakan pendampingan dari jam 7 pagi sampai jam 12. Guru penggerak adalah guru yang mengadakan suatu perubahan terhadap proses pembelajaran. Nah, di sini guru penggerak adalah berpusat kepada murid. Nah, artinya yang berpusat kepada murid itu bagaimana kita memberikan perubahan mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, penerapan perubahan itu kita mulai awalnya pada diri kita sendiri sebagai guru. Nah, di sini yang dikatakan perubahan pada diri kita, yang pertama itu bagaimana kita memanage waktu, mengelola emosi. Kemudian kita sebagai guru itu adalah berhamba kepada sang murid. Berhamba kepada sang murid itu adalah mengayomi anak. Bagaimana kita masuk dengan mereka. Mereka merasa dekat, merasa akrab. Jadi di saat anak itu melakukan suatu kesalahan, kita tidak langsung ngejudge mereka, tetapi kita masuk dengan mereka. Artinya apa penyebab mereka bisa, misalnya dalam pembelajaran dia suka terlambat, kita harus mengkaji dari kenapa dia bisa terlambat. Nah, kita adakan coaching dengan siswa. Kita cari solusinya, cari permasalahannya apa, kemudian berikan solusi. Nah, itu. Kemudian ada lagi, setelah itu kita adakan refleksi dengan siswa, baik itu di dalam kelas ataupun secara pribadi. Kemudian setelah itu kita mengadakan kolaborasi secara mandiri, bisa dengan siswa yang bermasalah ataupun berkolaborasi di dalam kelas. Terutama perubahan sebagai agen transformasi itu adalah pada diri kita sendiri dan di dalam kelas yang kita mengajar. Dan misalnya seperti saya ngajar di kelas 7A dan sampai di 7C. Di kelas 7A itu dulu terlebih awal kita adakan perubahan. Nah, seperti di awal pembelajaran, awal tatap muka, kita adakan kesepakatan kelas dengan siswa, dengan murid. Nah, apa contoh kesepakatan kelas? Misalnya saat kita masuk, ibu harus masuk tepat waktu. Nah, kesepakatan kelas itu selanjutnya siswa yang mencepakati, yang membuat rencananya. Jadi setelah dibuat kesepakatan kelas, itu nanti ditandatangan oleh siswa seluruhnya dan ditempelkan di kelas masing-masing. Itu seperti di 7A, 7B, 7C bisa kita lihat. Itu ada kesepakatan kelas. Jadi insya Allah dengan ada kesepakatan kelas, ananda kita bisa ada perubahan bagi mereka. Kesepakatan kelas itu adalah salah satu bentuk budaya positif, pembentukan karakter murid dari awal. Kemudian bisa juga sebagai guru penggerak itu kita tentu lebih awal mengembangkan diri, memiliki kematangan moral, emosi, spiritual,
kemudian kode etik kita sebagai guru dengan murid seperti apa, kemudian merencanakan, menjalankan, merefleksikan, mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan bisa juga melibatkan orang tua. Contoh melibatkan orang tua itu seperti apa? Nah, ada saat anak kita dia tidak menyelesaikan tugas atau lalai, kita informasikan dengan orang tua. Nah, wadah orang tua itu di mana? Ada di grup orang tua itu melalui paguyupan kelas namanya. Paguyupan kelas di sana itu hanya ada orang tua, dan di sana kita selalu nge-share kegiatan siswa pada hari ini. Misalnya dalam pembelajaran matematika, Assalamualaikum ayah bunda, hari ini Ananda kita telah mengikuti pembelajaran garis dan sudut. Nah, ternyata Ananda kita masih ada yang lalai dalam menyelesaikan tugas. Di dalam grup kita tidak menyebutkan nama anaknya langsung, tetapi sifatnya himbauannya untuk keseluruhan. Nah, nanti orang tua baru kita japri, informasikan bahwa Ananda kita misalnya Galih dia belum menyelesaikan tugas atau lalai dalam mengumpulkan tugas. Nah, dengan demikian kita selalu ada sharing. Apabila anak ini telah kita informasikan dengan orang tua tetapi tidak ada perubahan, maka orang tua kita panggil ke sekolah, kita sampaikan, kita lihatkan semua nilai-nilai semua yang ada terkait dengan Ananda kita. Mungkin itu. Kemudian ada lagi kita berkolaborasi tentunya dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, terutama dengan guru mata pelajaran serumpun. Itulah namanya MGMPS, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah. Kalau matematik tentu dengan sesama guru matematik. Nah, kemudian selain itu kita juga membentuk komunitas praktisi. Contoh, kami sekarang itu telah ada komunitas dari guru penggerak angkatan pertama. Jadi setiap kegiatan itu terkoordinasi, tercover semua yang apa yang udah kita laksanakan. Ya, tugas saya sebagai seorang guru penggerak tentu mengadakan perubahan-perubahan yang mulai dari diri dan di kelas kita tadi. Seperti yang saya sebutkan di awal itu, misalnya dalam proses pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu supaya ada perubahan yang tadinya hanya dalam satu arah saja, yaitu guru hanya menerangkan saja. Nah, setelah kita menjadi guru penggerak tentu ada perubahannya. Contoh dalam pembelajaran Ananda kita, dia menemukan ini loh, ini garis, kita kasih garis ini apa. Jadi dia menemukan apa sih yang dikatakan dengan garis. Mereka aktif menggali terus wawasannya. Harapan saya untuk kedepannya supaya sekolah ini tentu lebih maju untuk menjadi lebih baik, dan kita sama-sama seluruh Bapak Ibu guru bisa menerapkan dalam bentuk aksi nyata kegiatan-kegiatan yang bersifat positif.